Dan kita menuju ke pembicara ketiga. Kami persilahkan adalah Dr. Betty Agustina Tambunan, spesialis patologi klinik, konsultan imunologi, betul ya? Keseharian beliau adalah staf medik Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saat ini beliau juga bertugas sebagai kepala instalasi transfusi darah. Ini topik yang disampaikan menarik oleh karena masih berbau PCR tapi rapid ya. Mungkin begitu judulnya. Untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para guru-guru besar, guru-guru saya, para senior sekalian dan teman sejawat sekalian yang mengikuti acara ini. Pada kesempatan ini, mohon izin saya akan sharing tentang pemeriksaan tes cepat molekuler untuk COVID-19 dengan judulnya Akurasi dan Implementasi di Rumah Sakit Rujukan. Baik, materi yang akan saya sampaikan, yang pertama, pemeriksaan molekuler SARS-CoV-2, tes cepat molekuler, akurasi tes cepat molekuler, implementasi tes cepat molekuler di rumah sakit rujukan dan summary-nya. Ya, kita tahu bahwa pemeriksaan molekuler SARS-CoV-2 ini menjadi tulang punggung backbone dari diagnosis dari SARS-CoV-2 saat ini. Ya, dan kita tahu reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) merupakan metode yang dari awal memang sudah dipakai dan banyak dipakai di negara-negara hampir seluruhnya yang terkena pandemik COVID-19 ini. Nah, real time RT-PCR itu menjadi yang harus diketahui oleh banyak laboratorium karena dengan pemeriksaan RT-PCR ini kita bisa menentukan dengan cepat diagnosis dari infeksi SARS-CoV-2. Ya, dari literatur dikatakan RT-PCR sendiri merupakan gold standard dari pemeriksaan SARS-CoV-2 ini dan menggunakan sampel swab upper respiratory. Untuk sampel-sampel yang lain, saliva, feses gitu, itu sudah ada, tapi banyak literatur masih mengatakan bahwa sampel swab baik nasofaring maupun orofaring itu menjadi sampel yang dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Untuk kultur virus sendiri tidak direkomendasikan karena tadi mungkin sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya Prof. Inge bahwa kultur itu sensitivitasnya tidak terlalu tinggi dan mungkin untuk tadi dikatakan kalau dia virusnya dalam posisi banyak viral load-nya atau CT value-nya rendah, maka dia kulturnya itu positif. Tapi kalau dia sudah viral load-nya sedikit, maka kulturnya banyak yang negatif. Jadi pemeriksaan RT-PCR yang dipakai yang menjadi pemeriksaan yang diandalkan untuk mendiagnosis SARS-CoV-2. Nah, RT-PCR sendiri melakukan proses-proses itu dalam suhu yang berbeda-beda. Kita tahu tahapannya reverse transcription, complementary DNA, pre-denaturation, denaturation, annealing, extension, dan deteksi. Itu semuanya memiliki suhu yang berbeda-beda.
Untuk pemeriksaan molekuler SARS-CoV-2 itu untuk RT-PCR kita kenal ada yang closed system, ada yang open system. Ya, itu kita ketahui dibedakan dari ekstraksinya, apakah otomatisasi ataukah dilakukan manual. Nah, ini gambaran yang mungkin bisa dilihat bagaimana proses RT-PCR itu materi genetik DNA atau RNA itu diamplifikasi sampai nanti terdeteksi. Ya, kita tahu bahwa SARS-CoV-2 itu sendiri RNA virus. Jadi tahapannya bagaimana RNA itu dibuat komplementari DNA-nya ya dengan menempelkan primer, kemudian dibuat komplementari DNA dan berikutnya diaplikasi sampai terdeteksi beberapa dibuat sampai kalau yang untuk SARS-CoV-2 itu kebanyakan 40 cycles tapi ada yang 45. Nah, untuk pemeriksaan molekuler yang lain sebenarnya banyak metode yang lain yang juga mungkin sebenarnya dicobakan, diteliti untuk pemeriksaan untuk pemeriksaan mendeteksi SARS-CoV-2 ini, diantaranya metode LAMP ya, loop mediated isothermal amplification. Metode ini tidak perlu dengan berbagai temperatur, tapi hanya single temperatur dan memang dia lebih mudah untuk membacanya. Ada yang rekombinasi polymerase amplification, ini mendeteksi DNA sequence-nya ya dengan enzim rekombinasenya. Ini gambaran saja bagaimana LAMP itu dia memang primernya banyak, tapi nanti untuk membacanya mungkin lebih mudah. Ada lagi yang CRIS ya, cluster regularly interspace short palindromic repeats. Nah, ini juga sebenarnya spesifik untuk SARS-CoV-2 dengan dia mendeteksi sequence yang spesifik dari SARS-CoV-2 RNA ini. Ya, berbagai metode ini dikembangkan, tapi sampai sekarang yang mudah dipakai itu RT-PCR. Ya, ini dia bagaimana viral RNA dibuat menjadi komplementari DNA dan komplementari RNA dideteksi dengan tracer ya yang di label fluoresen. Nanti dari situ bisa dideteksi viral sequence dari viral RNA ini. Ya. Ada yang menggunakan microarray. Kelebihannya kalau microarray ini dia bisa banyak ya. Jadi ada well yang di label komplementari DNA-nya, nanti di dalam solid phase dalam well itu ditambahin probe-nya ya, fluoresensnya, nanti akan membacanya dari perubahan warnanya. Jadi bisa sekaligus banyak kelebihannya kalau menggunakan microarray ini. Nah, ya, yang lain ada amplicon based metagenomic sequencing. Jadi berdasarkan sequencing dari viral RNA. Tapi kalau kita melihat bahwa di Indonesia sendiri juga berbagai metode ini jarang diaplikasikan, yang paling banyak adalah RT-PCR. Nah, bagaimana dengan tes cepat molekuler? Tes cepat molekuler ini sama menggunakan metode RT-PCR juga. Nah, kalau kita lihat dari data Kemenkes bahwa mesin untuk alat tes cepat molekuler ini banyak sebarannya di Indonesia. Dikatakan di 34 provinsi itu ada, karena sebelumnya ini dipakai untuk pemeriksaan TB ya, untuk mendeteksi resistensi TB, RIF
rifampisin ya. Jadi ini banyak dipakai, bahkan tempatnya itu ada di puskesmas juga selain di laboratorium rumah sakit, jadi sangat banyak. Nah, sebenarnya sudah ada policy dari pemerintah, dari Kemenkes sendiri untuk memanfaatkan alat-alat ini sebagai pemeriksaan SARS-CoV-2. Ya, karena ada di banyak tempat, tapi mungkin kesulitannya adalah ketersediaan reagen, sehingga sampai saat ini pemakaiannya belum maksimal di 34 provinsi, masih banyak yang menunggu untuk mendapatkan reagen. Jadi yang bulan Mei sudah dijanjikan akan ada reagen untuk TCM ini, tes cepat molekuler ini, tapi sampai hari ini belum bisa berjalan, belum bisa diterima. Ya. Bagaimana TCM itu? TCM itu tes cepat molekuler yang familiar, kita ada di 34 provinsi dengan populasi 900 lebih alat itu, dia merupakan pemeriksaan yang close ya, dan sederhana untuk pengerjaannya ya. Di dalam modul TCM ini ada sistem komputernya, software, barcode scanner, kemudian ada cartridge tempat sampelnya, kemudian ada aksesori untuk UPS dan printernya. Nah, ini kalau di dalam alat sendiri dia akan mengerjakan sendiri, ada bagian-bagian ini yang bisa dilihat, kemudian ini cartridge tempat memasukkan sampelnya. Kita tinggal mengisi sampel di dalam cartridge ini. Nah, nanti seluruh prosesnya ada di dalam alat sendiri. Ya, bagaimana prinsip kerja suatu tes cepat molekuler? Ini merupakan alat in vitro otomatis, ya, mendeteksi asam nukleat dari SARS-CoV-2 secara kualitatif. Tadi disebutkan bahwa pemeriksaan RT-PCR itu sebenarnya kuantitatif, tetapi sampai sekarang kita masih mengeluarkan hasil yang kualitatif. Ya, tapi ada tadi disampaikan CT value ya, cycles threshold atau cycles number sih dari alat itu. Cuma masalahnya antara alat, karena ini kualitatif, antar alat CT itu tidak sama. Jadi kita tidak bisa membandingkan CT di antar alat yang berbeda ya, dengan mengharapkan hasil CT yang sama. Sering sekali hasil CT yang kita dapatin itu berbeda. Nah, untuk tes CM sendiri, tes cepat molekuler ini, dia memiliki 2 gen target saja. Tadi ada yang 3, memang ada yang 2, dan untuk TCM ini 3. Nah, targetnya ada N2 dan gen E. Nah, gen E sendiri sebenarnya tidak spesifik karena ada di semua coronavirus. N2-nya yang spesifik. Nah, kemudian sistem instrumen TCM ini otomatis mengintegrasikan semua, baik mulai dari kita memasukkan spesimen, ekstraksinya di asam nukleatnya di dalam aplikasi, deteksi target gen, dan semuanya itu dalam alat, di dalam cartridge tadi. Nah, jadi ini merupakan closed system PCR. Spesimen yang sudah dipalidasi ya, itu dianjurkan ada swab nasofaring. Apakah alat ini bisa memeriksa spesimen yang lain? Sebenarnya bisa, tapi dari produksinya mengatakan bahwa yang sudah tervalidasi adalah yang dari swab nasofaring. Nah, dia teknologinya ultrasonic horn dengan melisiskan sel di dalam. Nah, yang perlu menjadi keuntungan adalah durasi pemeriksaannya. Dia memerlukan waktu 45 sampai 50 menit untuk sampai mengeluarkan hasil ya. Yang kita tahu bahwa alat-alat PCR yang lain butuh waktu yang lebih panjang, bisa lebih dari 4 jam ya, bahkan ada yang 7-8 jam ya.
Itu semua tergantung ekstraksinya apakah dilakukan manual atau dilakukan otomatisasi, dan pembacaan oleh alat perlu waktu yang panjang atau tidaknya. Nah, dalam cartridge sendiri sebenarnya sudah ada internal kontrolnya, ada sample processing control dan probe check control. Nah, ini pemeriksaannya bagaimana kita memasukkan sampel ke dalam cartridge-nya dimasukkan ke alat, dan di alat terjadi proses isolasi materai genetiknya, pencampurannya, ya, dan amplifikasi dan juga pembacaannya. Ini semuanya dalam 45 menit sampai 50 menit itu hasil sudah kita dapatkan. Untuk algoritma dari deteksi dari Kemenkes sendiri sudah menetapkan, ya, kalau ada tadi ada sample processing control dan probe check control. Nah, kalau pas artinya pemeriksaan baik, ya, ini akan terdeteksi N2 dan E. Kalau kedua gen itu terdeteksi berarti dia hasilnya positif. Nah, kalau hanya satu gen E saja, ini dikatakan presumptif, artinya belum bisa dipastikan positif. Tetapi dari policy dari Kemenkes sendiri, sewaktu pelatihan disebutkan bahwa kalau suatu lab hanya punya satu TCM saja, diulang di TCM yang sama 2 kali hasilnya masih presumptif, boleh dikeluarkan positif. Tapi kalau punya alat lebih dari satu, sebaiknya diulang dengan alat yang lain. Ya. Nah, persoalannya mungkin ada pertanyaan bagaimana akurasi dari tes cepat molekuler ini, ya. Apakah TCM ini bisa dipakai sebagai tool diagnosis? Karena ada pernyataan bahwa dia TCM ini tidak bisa dipakai sebagai alat diagnosis tunggal, ya. Perlu tambahan bagaimana pemeriksaan lainnya terhadap pasien, klinis dan laboratorium dan pemeriksaan lainnya. Nah, kemudian apakah pemeriksaan TCM ini perlu dikonfirmasi dengan PCR yang lain seperti tadi? Kalau presumptif perlu dikonfirmasi, tetapi kalau positif atau negatif, apakah perlu dikonfirmasi? Ya, kita bisa lihat ya bahwa ada hasil-hasil memang yang mungkin diskrepansi antara alat yang satu dengan yang lain gitu. Tapi perlu diperhatikan bahwa suatu hasil itu ada hal-hal yang bisa mempengaruhinya, baik mulai pre-analitik, analitik maupun pasca analitik. Tadi Prof. Inge sudah menyampaikan bahwa pengambilan sampel itu menjadi hal yang sangat menentukan untuk hasil yang diperoleh. Nah, kemampuan skill petugas untuk melakukan swabnya, kondisi VTM yang dipakai, penyimpanannya, transportasinya, bagaimana itu mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan PCR. Analitik sendiri, jadi perlu diperhatikan alat apa yang digunakan, kemudian target gen, ya, kemudian persyaratan laboratorium yang harus dipenuhi, itu juga harus diperhatikan. Pasca analitiknya kadang-kadang untuk pelaporan hasil bisa saja salah menginterpretasi atau salah mencatat hasil, karena kita tahu bahwa alat-alat PCR ini tidak bisa dikoneksikan dengan laboratory information system, semua hasil masih manual. Jadi kadang-kadang kalau sudah banyak yang diperiksakan, perlu kehati-hatian untuk finalnya mengeluarkan hasil, perlu dikonfirmasi tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, karena mungkin kalau sudah dalam kondisi lelah bisa saja terjadi kesalahan. Nah, apa yang menyebabkan false-nya baik false negatif atau false positif, kondisi-kondisi PCR yang kita lakukan, ya ada
Kalau false positif bisa saja ada kontaminasi, ini harus dihindari pada saat pembuatan master mix. Ini sangat riskan untuk terjadinya kontaminasi, jadi memang laboratorium harus dijaga kebersihannya ya, dan mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Kemudian carry over juga harus diperhatikan, bagaimana pipetting dan segala macamnya. Kontaminasi di lingkungan ya, membersihkan meja kerja kita ya, kemudian biosafety kabinetnya ya, di UV-nya bagaimana ya. Jadi pemeliharaan biosafety kabinet semua itu harus diperhatikan. Nah, false negatif bisa saja dari pengambilan swab yang tidak adekuat atau terjadi degradasi RNA virus selama penyimpanan maupun transportasi. Jadi tidak dianjurkan untuk freezing thawing ya. Kadang-kadang freezing thawing itu freezing thawing jelas bisa mempengaruhi deteksi mempengaruhi RNA, sehingga bisa saja terjadi degradasi RNA sehingga mungkin jadi hasil jadi false negatif. Kemudian limit of detection-nya setiap alat beda-beda limit of detection-nya. Kadang kita tidak menjumpai dia menyebutkan limit of detection-nya, tetapi kita mengalami bahwa alat yang satu dengan alat yang lain bisa saja berbeda hasilnya. Satunya positif, satunya negatif. Apalagi kalau di CT value yang tinggi, artinya dengan viral load yang rendah, atau terjadi mutasi virus sehingga mungkin deteksinya jadi tidak peka untuk gennya ya. Nah, hasil-hasil yang presumptif atau inkonklusif juga bisa karena ada terinfeksi. Ini dari literatur disebutkan ada terinfeksi dengan human coronavirus lain atau mutasi pada virus tersebut, tapi penelitiannya masih belum banyak ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana alat-alat PCR yang mungkin awal-awal sudah banyak dipakai di Indonesia sendiri, karena ini merupakan program-program yang sebelumnya untuk pemeriksaan viral load pada HIV ataupun TB, tadi deteksi mutasi, deteksi resistensi TB. Ini kita lihat bagaimana perbedaan antara ketiga alat ini. Ya, kita lihat metodenya memang sama-sama RT-PCR. Sampelnya untuk yang GenExpert khusus memang dia sebenarnya lebih mengutamakan nasofaringeal. Untuk target gennya itu ada perbedaan yang perlu diperhatikan. Dan kemudian waktu pengerjaannya memang untuk GenExpert dia sebagai tes cepat molekuler dia lebih singkat. Ini yang menjadi keunggulannya. Nah, ini dari jurnal yang meneliti bagaimana evaluasi ya GenExpert tadi, TCM tadi, disebutkan bahwa sebenarnya hasilnya sangat bagus. Agreementnya dengan RT-PCR yang lain itu 100%. Kemudian ada limit of detection yang declare di penelitian ini yang cukup sangat sensitif. Dari productionnya sebenarnya mengatakan bahwa kopi yang bisa dideteksi itu 250, tapi di penelitian ini dikatakan 8,26 kopi dia sudah bisa mendeteksi. Jadi dia sangat-sangat sensitif. Pengalaman kita di rumah sakit juga untuk tes cepat molekuler ini, untuk hasil yang negatif di alat lain dia bisa mendeteksi, jadi hasilnya positif untuk CT value yang tinggi seperti itu. Jadi dia memang dari penelitian ini kita dapati bahwa dia sangat-sangat sensitif. Jadi sensitivitas analitiknya sangat baik. Nah, kalau di penelitian yang membandingkan dengan TCM, tes cepat molekuler yang lain ya, dengan Abbott ya, produksi Abbott,
Nah, dilihat bahwa hasilnya itu dia lebih baik untuk GenExpert yang sudah ada yang kita pakai. Nah, dikatakan bahwa positif agreement-nya tinggi dengan alat yang bukan TCM. Terus sebagai di sini pembandingnya, dia positif agreement-nya 98,9% dan negatif agreement-nya 92%. Jadi cukup baik untuk TCM ini dibandingkan dengan alat terus yang bukan ini ya, bukan close. Kalau dilihat lagi bahwa positive agreement-nya juga 100%, terutama untuk city value yang kurang. Untuk city value yang kurang dari 30. Untuk city value yang lebih dari 30 dikatakan memang positive agreement-nya itu tidak 100%, di sini 97,1, tapi ini juga sudah sangat baik. City value sendiri untuk GenExpert itu TCM ini dia sampai cyclusnya sampai 45 thresholdnya. Jadi sampai 45 masih positif. Sementara untuk alat-alat yang lain dia cut off-nya 40. Ya, untuk untuk GenExpert sendiri memang dia 45, berbeda sedikit ya. Nah, untuk ini juga penelitian dia membandingkan dengan alat-alat yang lain, PCR yang lain, sama dengan agreement-nya 100% ya, jadi sama-sama hasilnya jadi sangat-sangat baik. Jadi kalau kita bicara tadi akurasi daripada tes cepat molekuler ini, dari sisi dia menghasilkan mendeteksi positif ataupun negatif, dia sangat-sangat baik. Ini sama, dia hanya pada GenExpert itu dia tadi dia gen N dan gen E ya, sedangkan yang lain untuk gen yang lain untuk diasorin katakan dia mendeteksi open reading frame 1AB ya. Nah, ada perbedaan, tetapi untuk hasil-hasil yang positif dikatakan masih hasilnya sama ya, positif agreement-nya, concordance-nya 100%. Nah, bagaimana implementasi tes cepat molekuler ini di rumah sakit? Pengalaman kami di RSUD Dr. Sutomo, kami memakai TCM ini untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang butuh sebenarnya cepat hasilnya. Ya, kadang-kadang perlu dengan cepat menentukan apakah ini suatu COVID-19 atau bukan, ya, infeksi SARS-CoV-2 atau bukan. Ini untuk memisahkan pasien tersebut dengan pasien yang bukan. Ya, jadi perlu kecepatan diagnosis, kemudian kadang-kadang untuk konfirmasi ya. Konfirmasi pasien-pasien yang di ruang isolasi dengan hasil pemeriksaan PCR yang dengan alat lain mungkin error atau pada saat deteksi tidak, hasilnya invalid atau error, kita bisa mengkonfirmasi dengan cepat dengan alat tes cepat molekuler ini ya. Untuk tindakan-tindakan misalnya operasi seperti itu, tenaga kesehatan juga kadang-kadang perlu kepastian ya, apakah pasien tersebut itu bukan pasien COVID-19 ya, karena bisa saja tanpa gejala. Jadi untuk waktu yang diperlukan sangat singkat ya untuk memutuskan tindakan itu dilakukan, perlu pemeriksaan tes cepat molekuler ini ya. Jadi dia memang karena pengerjaannya waktunya singkat, sehingga untuk tindakan-tindakan atau pemeriksaan yang perlu situ ya, itu kita mengandalkan tes cepat molekuler ini. Nah,
tadi saya sebutkan bahwa tes cepat molekuler ini melengkapi alat PCR yang lain, ya, bisa sebagai pembanding atau sebagai konfirmasi kalau mungkin di alat yang lain ada error atau invalid, kita bisa dengan cepat memeriksakan kembali sampel yang ada dan mendapatkan hasilnya. Tetapi perlu dicatat bahwa untuk pemeriksaan yang butuh dilakukan banyak sekaligus, ya memang untuk tes cepat molekuler ini tidak disarankan karena kalau memeriksa satuan memang dia cepat, tapi kalau dia memeriksa banyak ya tentunya butuh waktu yang lebih lama juga, karena yang 45 sampai 50 menit itu untuk satu tes. Kalau dia modulnya misalnya modul yang paling kecil itu 4 modul, dia hanya menghasilkan 4 tes saja dalam waktu itu. Tapi kalau modulnya yang banyak, misalnya modul 16 atau yang lebih besar lagi, tentunya pemeriksaannya lebih banyak yang bisa dikerjakan sekaligus. Jadi untuk pengerjaannya terutama kita pakai TCM ini untuk yang cepat tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya, jadi sebagai ringkasan pemeriksaan PCR SARS-CoV ini banyak dipakai, metodenya RT-PCR dan merupakan gold standard. Untuk TCM sendiri keunggulannya mudah dikerjakan dan butuh waktu yang singkat. Sensitivitas maupun spesifitas TCM ini sangat baik bila dibandingkan dengan alat-alat lain. Jadi kalau hasilnya positif atau hasilnya negatif, kita percaya bahwa hasil itu akurat. Nah, untuk di rumah sakit sendiri perlu TCM ini terutama untuk kondisi-kondisi pemeriksaan yang dianggap situ perlu diputuskan segera untuk melakukan tindakan medis. Ya, terima kasih. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih Dr. Betty yang menjelaskan bagaimana tes cepat molekuler ini sangat diperlukan pada kondisi-kondisi khusus. Saya sampaikan bahwa pertanyaan sangat banyak sekali, lebih dari 50 pertanyaan. Kalau kita jawab satu-satu tentunya tidak bisa. Saya ingin memfokuskan terlebih dahulu sebelum nanti pada pertanyaan yang spesifik. Saya bertanya kepada 3 pembicara kita utama. Sebagaimana kita ketahui bahwa tes-tes ini akhirnya adalah untuk pengelolaan sesuatu kondisi. Satu adalah screening, kedua adalah diagnosis pasti, ketiga adalah evaluasi pengobatan, di samping pengobatan klinik. Saya ingin tanya pada Dr. Puspa terlebih dahulu, di samping beberapa pertanyaan spesifik. Nah, tes serologi ini idealnya dipakai untuk apa? Apakah screening, diagnostik, atau evaluasi pengobatan? Ya, untuk rapid diagnostic test itu pada umumnya kita gunakan pada tes screening dan surveillance epidemiologis. Untuk hasil yang positif tetap harus dikonfirmasi dengan PCR karena seperti kita lihat tadi sensitivitas dan spesifisitasnya itu tidak 100%. Masih ada kemungkinan cross reactivity atau interference yang lain yang bisa menyebabkan false positif ataupun false negatif, sehingga kita harus cross check kembali, kita konfirmasikan dengan RT-PCR untuk benar-benar mendeteksi komponen virus yang ada pada sampel atau ada pada pasien tersebut. Ya. Demikian, Dok. Ya. Dengan hanya untuk screening dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR sebagai gold standar. Nah, bagaimana untuk evaluasi pengobatan? Sesuai dengan grafik yang Dr. Puspa sampaikan, apakah bisa kita untuk menyatakan bahwa Anda telah kebal karena sudah kira-kira negatif semua, akhirnya tinggal imunoglobulin G. Bisakah kita sebut orang itu telah mempunyai kekebalan terhadap COVID-19? Hanya imunoglobulin G-nya yang positif setelah melalui satu pengobatan. Ya, untuk evaluasi pengobatan atau kesembuhan itu harus dengan PCR ulang. Sedangkan untuk pemeriksaan rapid
tes antibodi tidak dilakukan untuk tidak bisa digunakan untuk evaluasi pengobatan. Dan juga protektivitas jika kita dapatkan IgG-nya positif itu saat ini yang dipercaya adalah tidak ada perlindungan terhadap infeksi ulang apabila sudah didapatkan antibodi pada pasien tersebut. Jadi masih ada kemungkinan bisa mendapatkan infeksi kedua setelah infeksi pertama walaupun IgG-nya didapatkan positif. Dan seperti kita lihat tadi, serokonversi pada pasien itu tidak hanya didahului oleh IgM saja, bisa saja IgG-nya itu mendahului IgM, sehingga memang bisa juga terjadi pada fase akut seperti kita lihat pada penelitian yang saya sampaikan. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi memang harus hati-hati interpretasinya, harus hati-hati, tapi juga menarik oleh karena tadi Prof. Inge menyatakan bahwa kumat lagi atau reinfeksi lagi itu kita nggak tahu bisa terjadi apa tidak, kita nggak tahu ya. Tapi kalau reinfeksi karyanya sih sementara tidak. Ada pertanyaan dok mengenai tertulis C1 dan 2, apakah itu artinya kontrol atau IgM dan IgG? Iya betul, memang tertulis C1 dan 2 adalah line kontrol, line IgM dan line IgG. Jadi ada 2 test line dan 1 kontrol line. Mohon di-share nama-nama pemeriksaan rapid yang direkomendasi. Ini saya rasa nanti lain waktu kita share ya. Itu bisa diunduh di website PDS Clean, sudah ada rekomendasi. Namun kami belum menyertakan berapa sensi dan spesinya karena masih dalam tahap riset saat ini. Nanti ketika ada hasil bisa kita sampaikan kembali. Ya. Gitu. Kemudian juga pertanyaan menarik, apa tindak lanjut bila ditemukan fenomena prozon pada RT yang terlihat samar? Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa kita bisa berupaya melakukan pengenceran sampel. Ketika tadi terlihat dengan pengenceran 10 kali, 100 kali, dengan 100 kali itu bandnya tampak lebih terang dibandingkan yang 10 kali. Namun ini kembali lagi kepada user, apakah pertimbangan perlukah diencerkan atau tidak, kita evaluasi dengan adanya manifestasi klinis pada pasien tersebut juga, gitu dok. Ya, lalu kira-kira ini ada yang bertanya, Dr. Febri, kalau tes rapid berdasarkan antigen dikembangkan, ya, berdasarkan antigen ini kan antibody, itu bagaimana? Apakah mungkin dilaksanakan sendiri oleh pasien karena mungkin gampang gitu, dan apakah masih perlu swab kalau dia positif? Iya, memang untuk rapid diagnostik antigen ini menurut saya sebaiknya tidak dilakukan mandiri oleh pasien, karena yang pertama teknik pengambilannya itu juga tidak nyaman, agak nyeri juga karena dia harus masuk sampai ke nasofaring, sampai mentok gitu, dan susah jika kita melakukan sendiri atau dilakukan oleh orang yang tidak terampil. Kemudian juga ada kemungkinan terjadinya aerosol pada saat pengambilan yang bisa sebagai sumber penularan pada orang di sekitarnya begitu. Dan pada saat mengambil ini memang dibutuhkan ruangan yang khusus seperti ruangan yang bertekanan negatif sehingga ketika terjadi aerosol tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Iya, dan apakah masih perlu PCR kalau dia positif antigennya? Masih perlu PCR dok, karena seperti tadi saya jelaskan ada similarity atau homologi dari asam amino antara coronavirus SARS-CoV-2 dengan MERS-CoV dengan SARS-CoV, dan juga mungkin ada virus-virus yang lainnya sehingga bisa juga terjadi false positif juga sehingga harus dikonfirmasi dengan PCR gitu. Ya. Dengan demikian, kalau seseorang itu tes antibodinya baik IgG atau IgM negatif dan dia minta surat keterangan pada dokter, apa yang harus kita tulis mengenai kondisi penyakitnya ini?
Iya, pada umumnya di laboratorium jika memang ada pemeriksaan demikian, kita tidak menyebutkan bahwa orang tersebut bebas COVID atau bebas SARS-CoV, tapi kita hanya menyebutkan hasil dari pemeriksaan antibodinya. Jadi apakah pada pemeriksaan ini terdeteksi atau tidak begitu. Jadi kita tidak menulis apakah orang ini bebas COVID atau tidak. Ya, saya rasa jelas itu ya. Jadi tidak ada surat keterangan bebas COVID dari pemeriksaan tes serologi. Nanti yang satunya lagi mungkin Prof. Inge. Yang terakhir mungkin, saat ini banyak fasilitas kesehatan itu mengharuskan tes rapid sebelum dia masuk rumah sakit, sebelum dia diperiksa oleh dokter, sebelum dia perlu pemeriksaan radiologi dan sebagainya. Nah, ini pendapat Dr. Puspa bagaimana? Apakah perlu atau tidak perlu? Tapi ini melembaga, sehingga banyak berita tidak bisa tes bayar tes rapid ditolak, akhirnya bla bla bla, ada yang mengeluh meninggal yang kita tidak tahu, cuma berita ya. Tapi ini bagaimana menurut Dr. Puspa? Iya, ini juga kontroversial di mana hal ini timbul karena banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi atau terpapar COVID ini didapatkan dari pasien yang datang yang tidak diketahui terinfeksi sebelumnya. Jadi timbul karena kehati-hatian pada rumah sakit tersebut atau klinik tersebut, yaitu ini juga saya juga tidak bisa strict membicarakan atau mengatakan boleh atau tidak boleh, dikembalikan ke lembaga masing-masing begitu Ya. Dok. Ya, saya rasa jawaban yang baik sekali. Ada direktur rumah sakit yang mengeluh kepada saya pribadi, "Loh, kenapa saya kok tidak boleh tes rapid? Wong naik perahu atau naik kereta api aja tes rapid. Lah, ini masa masuk rumah sakit nggak boleh tes rapid?" Saya tidak bisa menjawab, tapi nanti ini memang perlu penjelasan khusus dari kalau perlu gugus tugas nasional mengenai hal ini bagaimana, karena jelas membebani sebagian besar pasien ya, kecuali kalau disediakan secara cuma-cuma oleh pemerintah ya. Kalau semua gratis ya nggak masalah. Terima kasih, nanti lanjut barangkali ada masuk kepada Prof. Inge. Jadi sebenarnya tes PCR ini untuk apa? Tadi pertanyaannya, apakah boleh kalau seseorang telah kontak dengan orang lain ternyata positif langsung PCR, tidak usah rapid? Jadi sebetulnya untuk konfirmasi atau boleh langsung diagnostik atau untuk evaluasi pengobatan? Kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih Dr. Purnomo Budi. Seperti tadi juga disampaikan yang pembicara yang lain, bahwa sebetulnya uji rapid ini kan tidak direkomendasi oleh WHO, tetapi di dalam kondisi di mana di negara untuk melakukan swab PCR itu tidak mudah, fasilitas di seluruh negara, apalagi di Indonesia dengan pulau yang begitu banyak, itu tidak mudah dijangkau, maka salah satu solusi adalah dengan rapid test. Tetapi di dalam rapid test ini kan antibodi yang dideteksi, yang tadi terutama yang beredar, sehingga ada peluang untuk false negatif pada awal-awal simptom. Nah, itu kalau bisa menjangkau PCR, tidak perlu lewat rapid dulu, ya langsung aja ke PCR ya. Itu kalau evaluasi terapi, ya itu kita mengeluarkan hasil itu kan hanya positif atau negatif, karena ya banyaknya sampel tidak mungkin menulis angka CT tersebut. Tetapi kalau ada yang kami beberapa mengevaluasi, kelihatan sekali bahwa CT-nya itu mulai dari misalnya belasan jadi 20-an, menjadi 30-an dan akhirnya sembuh. Atau misalnya positif lagi itu ya sekitar 35, 36 yang tidak terlalu tinggi. Jadi itu bisa untuk evaluasi terapi sebetulnya. Ya. Ada pertanyaan juga, pada hari keberapa kita periksa PCR itu? Jadi setelah ada simptom, misalnya ini batuk-batuk kering, panas-panas, era pandemi, 1-2 hari sudah langsung kita PCR atau menunggu agak lama? Sementara tadi Prof. Inge menyatakan bahwa justru kurvanya akan terbalik, setelah lama jumlah virusnya sedikit, kemungkinan false negatif. Jadi kapan paling enak kalau pada orang yang tersimptom?
As early as possible. As soon as possible. Ya, bahkan pre-simptomatik. Jadi pre-simptomatik. Iya, 2 hari, 3 hari sebelum simptom keluar itu juga tinggi sudah. Jadi kesimpulannya kalau seseorang kontak, saya sering kontak, murid saya ternyata positif. Pasien saya ditelepon dari PK, oh dok positif, segera periksa swab, tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Diperbolehkan. Boleh. Oh, as soon as possible. Cuma nanti jadinya apakah cepat apa tidak? Cepat ya. Kalau sudah lebih dari seminggu dengan sensitivitas kurang dari 32%, hari ke-15, apa masih perlu diperiksa lagi? Dan juga kalau IgM-nya reaktif, apakah masih perlu diperiksa PCR? Gimana Prof. Inge pendapatnya? Ya, sebetulnya itu istilahnya bukan sensitivitas ya, tapi memang viral load-nya itu turun. Karena itu ya bisa negatif atau memang CT-nya itu menjadi semakin tinggi. Oke. Nah, kalau untuk evaluasi terapi bagus juga, misalnya tadinya sekian, terus CT-nya itu naik menjadi itu kan pasien tuh nggak stres, keluarnya waduh positif lagi, keluar lagi positif lagi. Tapi bahwa itu ada angka yang semakin baik itu menambah semangat lah. Saya rasa begitu. Ini pertanyaan menarik dari Dr. Lukas ini. Kalau dia false negatif, masihkah harus kita ulang lagi? Kapan kita ulang lagi? Yang kemudian decision bahwa orang ini kamu COVID apa non-COVID. Bagaimana menurut Prof. Inge? False negatif ya. Jadi tadi saya kemukakan uji PCR ini sudah didesain dengan primer yang spesifik. Oh, spesifik. Ya. Tadi ada kombinasi berbagai antara mesin, antara kit, kemudian kitnya ekstraksi, kitnya PCR. Nah itu memungkinkan kalau titernya itu rendah, sehingga untuk metode tertentu atau untuk kombinasi tertentu tidak terdeteksi, tapi kombinasi lain terdeteksi. Tapi kalau titernya tinggi, semua tadi terdeteksi. Ya. Jadi tapi kalau sampai ini ini bukan COVID, kemudian ini mungkin corona yang lain, mestinya enggak. Jadi kit yang sudah jadi, yang sudah di approve ya, mestinya sudah sangat spesifik. Ya. Jadi kalau saya boleh menanyakan juga, dengan demikian maka PCR itu bisa enggak untuk dipakai keterangan kesehatan? Oh, Anda tidak ada virus, tidak menderita COVID. Kan ada daerah-daerah tertentu yang mengharuskan cuma tes rapid, ada daerah-daerah tertentu yang mengharuskan swab. Nah, ternyata orang itu swabnya negatif. Keterangan apa yang kita tulis pada si pasien itu? Biasanya kami hanya memberikan ya ini hasilnya swabnya negatif. Silahkan diinterpretasi sendiri. Nah, itu berlaku berapa hari, dokter? Nah, itu setelah selesai pemeriksaan segala kemungkinan bisa terjadi. Oke. Tapi ada penerbangan yang memberi batasan berapa hari. Itu jadi penting sekali para sejawat sekalian. Jadi saya diperiksa sekarang belum berarti nanti sore saya tidak terinfeksi ya, bisa saja terinfeksi. Itu sekedar menyatakan bahwa pada saat itu saya tidak ada, dan mestinya kalau saya tidak ada gejala, saya tidak kontak, ya tidak kena, mestinya loh ya, tapi kan tak tahu ya, kan dari sana mestinya tidak kena. Sangat menarik sekali. Jadi dengan demikian Prof. Inge merekomendasi yang bagaimana tes PCR ini sehubungan dengan melepas orang itu dari jalur perawatan COVID. Ini penting, Singapura 11 hari lepas, nggak ada gejala. Nah, gimana rekomendasinya untuk Indonesia ini, enaknya bagaimana kira-kira? Nah, ya. Kami sendiri kan belum meneliti ya, tapi ini data dari berbagai negara, dari Jerman, dari Prancis, dari Singapura, dari Korea, dan akhirnya juga dari WHO kriteria untuk mengeluarkan dari rumah sakit menjadi tidak lagi 2 kali negatif hasil PCR-nya. Ya monggo, saya bukan itu data yang mungkin cukup bisa menjadi pertimbangan, karena dengan demikian akan beberapa hal yang positif, maksud saya
keuntungan yang didapat. Pasien tidak terlalu lama di rumah sakit, pasien jadi stres juga, kemudian juga bednya ini dibutuhkan dengan load yang tinggi, sering rumah sakit bednya penuh untuk perawatan COVID, kemudian juga biaya perawatan yang tinggi. Jadi ya monggo pemegang kebijakan bagaimana mempertimbangkan. Ya jelas itu ya. Saya rasa kalau saya pribadi mungkin aspek Singapura sama negara lain itu adalah aspek penularannya. Bahwa pada saat itu dianggap atau dipastikan orang itu sudah tidak menular. Silakan dia pulang, nggak ada gejala, tetap isolasi berapa hari, tetap aja dia sebagaimana masa pandemi, dia sudah bukan sumber penularan. Ini memang suatu hal yang repot. Masyarakat mendengar masih PCR positif sudah dipulangkan, nular, ini repot. Penjelasan para ahli seperti Prof. Inga ini penting. Jadi kalau ada orang sampai 60 hari dirawat karena PCR-nya negatif, apa mungkin ya Prof? Masih positif? Mungkin ya. Ini sebetulnya orang ini dipulangkan mungkin sudah sembuh, ya, sudah lebih happy, ya, lebih sembuh daripada dia di situ orang pasien baru PCR-nya masih masuk, tidak tahu ketularan lagi apa tidak. Ini sangat penting sekali. Nah, jadi sekarang saya tanya kepada Prof. Inge, banyak orang masuk dari luar negeri, banyak orang masuk dari daerah lain, masuk ke Bali, masuk kemana daerah-daerah penting, itu dites PCR. Betul kan ya? Sebetulnya gunanya untuk apa itu? Sebetulnya gunanya untuk apa kira-kira? Kenapa orang-orang itu datang di tes PCR? Ya, kalau sebelumnya di karantina selama 14 hari, nah ini bisa sebagai pengganti. Kalau dengan begitu kan lebih cepat tahu positif atau negatif, sehingga dia bisa dilepas lebih. Ya, jadi intinya itu adalah untuk penularannya, mungkin begitu ya. Jadi supaya tidak tertular, bukan untuk mengobati orang itu semata. Oke. Sebelum ini ada Ketua ID nih mau bertanya khusus ini. Lewat voice, itu sudah tertawa beliau. Silakan Dr. Brahmana, kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para yang saya hormati para presentator. Jadi begini, memang ini topik ini sangat penting. Bahkan mungkin yang saya tanyakan begini saja. Satu, ini kalau di bidang saya obstetri begitu, itu terkait seringkali pasien itu mendadak datang ke kamar bersalin tanpa ada status COVID begitu. Nah, bayangan saya pribadi, mungkin tes-tes yang paling tepat apa untuk mengetahui status pasien-pasien ini? Kadang-kadang datang sudah dengan pembukaan hampir lengkap, pembukaan 8 begitu. Apakah aspek klinis, bagaimana aspek klinis ketika rapid, ketika TCM, dan ketika PCR? Karena kalau rapid mungkin false negatif. Kalau PCR terlalu lama nunggunya, pasiennya sudah patus duluan. Kalau mungkin tes cepat molekuler yang bayangan kami, mungkin saya mohon masukan dari para yang lebih ahli. Mungkin gitu Dr. Purnama Budi. Ya, sangat penting sekali tadi yang kita katakan, kalau orang masuk rumah sakit juga ada bahkan ini lebih penting lagi, orang sudah mau partus datang. Nah ini apa yang pemeriksaan ya? Kalau tadi masih ragu-ragu, reaktif nggak mau kontrol jantung ya. Siapa yang tadi kalau saya sekelebatan Dr. Brahmana, kira-kira Dr. Betty yang bisa menjawab, karena tadi saya dengar 1 jam bisa jadi. Silakan. Iya, terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Purnama. Ya, untuk kebutuhan yang seperti ini memang bisa dipenuhi oleh tes cepat molekuler. Jadi dari pengambilan sampel sampai keluarnya hasil itu perlu waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam lah ya. Karena ya swab itu juga nggak terlalu lama, ya mengerjakannya yang lama itu malah pakai APD-nya gitu ya. Jadi untuk kita di rumah sakit itu memang melayani untuk kasus-kasus seperti ini, khususnya juga yang dari obstetri, dari bedah, operasi situ itu dimintakan. Kalau dulu sebelum ada tes cepat molekuler reagennya tersedia, memang rapid, tapi kan rapid itu tidak bisa menjamin karena orang-orang yang tanpa gejala atau baru terinfeksi juga rapidnya negatif pastinya. Nah, dengan TCM itu tadi Prof. Inga juga menyampaikan untuk yang pre-simptom saja juga dia bisa terdeteksi, dan memang TCM ini tidak berbeda dengan
PCR yang lain dalam hal deteksinya, sensitivitas analitiknya. Jadi yang paling tepat itu kalau jawaban saya memang tes cepat molekuler ini, gitu. Iya. Iya, Pak. Sudah jelas Dr. Brahmana, tapi sekarang saya mudah-mudahan beliau masih di sini. Sekarang saya balik tanya, sebetulnya di tes itu untuk apa toh, Dok? Sebetulnya Dr. Brahmana itu kepingin apa? Mau ngasih antivirus, nggak ada obatnya. Ngapain ke susu-susu di tes itu? Sebetulnya untuk apa, Dok? Begini dok, kalau itu pasien itu PDP atau terkonfirmasi, itu lebih disarankan misalnya seksio sesaria begitu dok. Tetap kita melihat indikasi obstetri. Jadi tes cepat sangat penting. Satu, untuk memisahkan pasien. Kemudian kedua, indikasi tindakan. Bahkan yang unik pada obstetri itu, pada saat partus per vaginam pun kita modifikasi pakai chamber, Dokter Purnama Budi. Kan orang partus itu mengejan pakai masker kan juga susah. Kemudian risiko-risiko lainnya begitu. Jadi mungkin itu keperluannya. Kemudian mungkin menindaklanjuti tadi Dokter Purnama Budi. Kalau misalnya orang itu sudah mulai ada gejala ringan ya, kemudian TCM-nya negatif, datang misalnya ke kamar bersalin, TCM-nya negatif, masih perlu di PCR enggak, Dr. Purnama Budi? PCR kalau yang Prof. Inge lama. Kalau saya lama ya. PCR negatif, tapi kalau sayangnya kalau saya pribadi ya, saya bukan seorang spesialis paru, tapi kalau saya baca, saya memasukkan ke dalam screening score. Di screening score yang paling tinggi adalah CT scan. Kalau CT scan-nya tidak apa-apa ya sudah, tidak apa-apa. Kedua, memang kelemahan daripada, maaf, mungkin ada versi, ada siapa, ada kelemahan dari rumah sakit kita ini adalah tidak semua kamar itu bertekanan negatif. Coba Sutomo itu semua bertekanan negatif. Coba rumah sakit mana saja bertekanan negatif, maka kita tidak bingung lagi untuk memisah pasien. Apalagi kalau idealnya coba setiap kamar satu pasien. Waduh, wah, pada masa pandemi gini kita tidak mungkin kekurangan kamar. Sutomo itu kosong. Rumah sakit swasta juga banyak kosong. Karena tidak bisa untuk isolasi. Ruangannya 3 atau 4 orang, khawatir. Coba satu orang satu-satu. Ini perlu dipikirkan. Versi sama ID memotivasi bagaimana. Jadi keperluannya kan dua, aspek penularan pasien kepada dokternya. Saya rasa kita langsung aja pakai level 3, udah nggak usah ragu-ragu biar ongkop sedikit. Yang ketiga adalah level pengobatan. Pengobatan tentunya ya macam-macam. Kalau Dokter Bramar tadi gimana kalau patuh ya seksio saja, gimana kalau pasien saya pasien sirosis, ya apa ini enaknya kan gitu. Jadi PCR mungkin nggak perlu ya Prof. Inge ya. Saya rasa TCM kan sudah sebanding. Oh, TCM sebanding, Prof. Dokter Brahmana, saya masih manggil Prof. Brahmana sebentar lagi mungkin insya Allah ya. Oke, jadi jelas ya Prof. Inge, pertanyaan-pertanyaan nanti kita lanjutkan kalau masih ada waktu. Sekarang, terima kasih Dr. Brahmana, luar biasa. Sekarang saya tanya kepada Dr. Betty atau kepada Prof. Inge. Apa perbedaan antara CT pada RT-PCR dan CT pada TCM? Nah ini, ya mungkin Dr. Betty dulu yang menjelaskan. Kan pakai kriteria CN tadi ya? Iya. Kalau beliau CT, sama. Ya. CT sama CN sama tak? Silakan dijelaskan. Iya, untuk TCM sama, RT-PCR juga. Jadi CT-nya sama-sama cycle threshold, sama pengertiannya. Dia memang bukan kuantitatif yang seperti viral load yang kita ketahui, masih kualitatif, tapi bisa dilihat kalau di satu alat itu kita bisa lihat perubahannya dengan baik. Tapi memang kalau membandingkan antar alat, CT-nya yang dibandingkan itu memang belum bisa karena dia masih kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi untuk TCM itu sama, hanya TCM itu dia cycle threshold-nya dikatakan dia negatif itu di atas 45, kalau PCR yang lain 40 gitu aja beda. Saya tidak tahu tekniknya, apakah juga perlu ekstraktor dan sebagainya gitu perlu? Sama, di Kenapa dalam, bisa cepat? di otomatisasi di dalam cartridge-nya dia melakukannya dengan metode sendiri di dalam, berbeda memang dengan kita melakukan ekstraksinya manual di luar. Seperti itu. Lalu apakah juga keluar angka seperti PCR? Ya, sama keluar angka juga, dan itu adekuat lebih kurang sama ya Prof. Inge ya? Saya rasa
Kalau dibilang kualitatif kurang tepat juga, ada Oke, angka kan, ada angka kan, ya. jadi itu kuanti. Dan kami punya kontrol positif yang ada copies numbernya. Nah itu bisa dikonversi, misalnya CT-nya sekian itu kalau berapa copies number, karena kami punya kontrol positif yang ada copies numbernya. Jadi kita pesan sendiri, itu beli sendiri. Tapi kalau mau dibandingkan CT dari suatu lab dengan lab lain, apalagi alatnya lain dan sebagainya, mungkin tidak bisa. Jadi kalau kontrol ya tetap di tempat yang sama, itu bisa diikuti. Ya. Dr. Puspa, dari pertanyaan, sebetulnya melanjutkan pertanyaan saya, apakah seseorang yang sudah sembuh itu masih mempunyai antibodi? Dan sampai berapa lama kekebalan itu? Bisa antibodinya bisa sampai lebih dari 8 minggu ya. Terdeteksi, dok. Itu. Dan itu protektif? Tidak disebutkan bahwa tidak ada kepastian bahwa antibodi itu protektif terhadap infeksi selanjutnya. Gitu. Iya, tapi itu juga kontroversi, dok, menurut saya, karena ada terapi plasma konvalesens. Iya. Yang hanya mestinya mengambil antibodinya saja kan itu seperti ATS dan sebagainya, tapi nanti sudah kita terlalu jauh. Tapi kira-kira kan ada plasma konvalesen di mana syaratnya mungkin ya RT-PCR-nya harus negatif dan harus ada antibodi. Nah, dengan demikian Dr. Puspa, sebetulnya ke depan itu perlu ndak antibodi itu dihitung gitu, kemudian dipastikan. Jadi seperti antibodi pada hepatitis B lah, saya tahu coba bisanya hepatitis saja. Antibodi hepatitis B itu kan ada nilainya. Nah, ini antibodi pada virus ini bisa nggak dielisakan gitu sehingga kita bisa mendapat angka gitu? Iya, kalau kita menggunakan yang bukan rapid diagnostic test dengan ELISA yang menggunakan ada kontrol dan standarnya, itu bisa kita kuantifikasi titernya. Itu mungkin yang cocok untuk tes konvalesen plasma. Namun karena kita masih kitnya belum ada, sementara ini kita hanya menggunakan RDT saja ya, Dokter Betty ya, untuk deteksi. Itu sangat penting menurut saya. Jadi nanti kalau lahan penelitian seorang dengan ELISA berapa masih mempunyai antibodi, mungkin saya tidak tahu apakah antigen antibodinya kemudian diketemukan terus mati gitu, maka kita bisa menyatakan bahwa antibodinya itu memang membunuh antigennya. Mestinya begitu ya, tapi saya tidak tahu betul karena mungkin saja virus ini beda dengan hepatitis B ya. Masih terbuka untuk beberapa waktu lagi. Waktu kira-kira ya tinggal 6 menit gitu. Barangkali ada yang berkeinginan untuk menanyakan langsung kepada para pembicara. Maaf, para pembicara dari para peserta. Ya, sudah jelas semua. Jadi sudah jelas kapan kita menggunakan pemeriksaan itu, keterbatasan pemeriksaan itu, kemudian kapan kita perlu cepat, mana yang kita pakai evaluasi pengobatan, advokasi daripada para sejawat sekalian bagaimana mengeluarkan pasien dari jalur perawatan COVID. Nah, itu yang paling penting. Itu tugasnya ID dan organisasi profesi, supaya ruangan tidak menumpuk menunggu PCR. Itu sudah dijelaskan. Keperluannya adalah penularan ya. Kita menyembuhkan klinis. Ada satu pertanyaan yang tidak bisa saya serahkan kepada siapa. Mana yang lebih bagus, CT scan toraks dengan PCR? Mana yang lebih sensitif? Saya tidak berani jawab. Prof. Inge juga mungkin tidak berani jawab ya, karena menyangkut banyak stakeholder, spesialis paru, spesialis radiologi, mikro. Nah, kemudian apakah ada penelitian? Mungkin Prof. Inge pernah baca itu? Ada penelitian. Oh, silakan, barangkali tahu. Tapi hasilnya saya enggak. Oh, ada penelitian ya. Jadi saya juga ya, wah, apalagi saya pasti bukan saya jawab itu. Jadi memang tadi saya pikir disampaikan. Berarti pertanyaannya luar biasa. Sekali lagi, masih ada pertanyaan kepada para pembicara. Kita hari ini bersyukur ada 3 pakar yang luar biasa, yang spesifik, 1 PCR, 1 serologi, 1 PCR cepat ya. Dan sekarang sudah lego. Kalau ada fasilitas ragu-ragu, kalau saya PCR ya. Kalau screening massal 1 kantor ya mahal, oke. Serologi dulu. Kalau kebutuhannya cepat segera operasi, gene expert supaya bisa cepat. Oh ya, Dok. Kenapa kok kalau bertambah
Yang diperiksa kok jadi tambah lama? Kan satu mesin cepet aja mestinya. Iya, ya dok. Jadi untuk TCM itu dia kan kerjanya persatuan satu cartridge seperti itu. Jadi yang 45 menit itu pengerjaan untuk satu sampel. Jadi kalau dia alatnya modulnya, dia ada modul yang 4, 16 seperti itu. Kalau misalnya modul 4 ya kita bisa dalam waktu 45 sampai 50 ya? itu 4 tes saja, 4 pasien saja. Kalau 16 ya 16 saja gitu. Jadi kalau banyak dia perlu waktu yang lebih panjang. Sementara kalau PCR yang lain dia bisa running 96 tes sekaligus gitu. Jadi kalau dalam waktu perhitungannya sekitar 6 jam, 7 jam seperti itu dok. Jadi kalau 96 bisa 7 jam, tapi kalau tadi TCM itu 1 jamnya itu kira-kira atau 50 menitnya 4 kan? Ya 4 saja. Iya, jadi lebih. Punya Sutomo berapa cartridge-nya? Memang bisa di style gitu? Punya 3 alat, yang di PK, yang di mikro juga ada 3 alat. Jadi kalau TCM kita di PK itu ada 2, tapi yang 4 modul, sedangkan yang di mikro sebenarnya ada yang 16 modul. Oke, ini gitu. Penting mungkin nanti para... Oh, silakan dok, kalau bertanya silakan. Kok nggak kedengaran? Halo. Ya, masuk. Ya, Adrian Biologi. Makasih. Pak Budi ini moderator yang benar-benar hebat. Hampir semua yang saya mau tanya sudah terjawab. Cuma satu Pak, iya Anda itu aktif sekali. Semua ditanya narasumbernya untuk surveillance, untuk diagnostik, untuk penyakitnya bagaimana. Itu semua sudah memang saya mau tanyakan, tapi sudah terjawab sekarang. Mana yang betul, mana yang salah. Kita di dokter ini banyak yang salah masih, betul. Jadi saya mau tanya untuk sekolah FK, untuk ke universitas, apa mahasiswanya harus rapid, apa mahasiswanya harus PCR, atau mahasiswanya harus PCM itu. Terima kasih. Wah, siapa berani jawab ya? Tapi sebetulnya kan tidak, WHO juga tidak ya. Jadi tracing ya saja yang dilakukan kalau ada orang kontak. Maka sebetulnya adalah ya cukup masker, jaga jarak, sama cuci tangan, cukup. Itu cukup. Tidak ada suatu anjuran. Tapi kalau tracing pada tempat-tempat tertentu baru dilaksanakan. Apakah pemilihannya swab, apakah pemilihannya rapid, serologi, silakan tergantung kemampuan. Tapi saya rasa tidak ada suatu keharusan bahwa yang mau masuk universitas atau FK semua itu nanti lama-lama masuk restoran juga harus itu nanti ya. Masuk restoran rapid dulu, waduh, enggak repot ya. Makanya juga ada yang mempertanyakan masuk pesawat terbang kenapa rapid gitu ya. Kalau dia tidak menulari siapa-siapa kan tidak apa-apa gitu. Apakah menjamin rapid besok sama sekali? Tidak ada jaminan. Kita harusnya mengacu kepada negara-negara tertentu yang hasilnya lebih bagus ya. Saya tidak usah nyebut negara. Bagaimana mereka mengelola pesawat terbang, bagaimana mereka mengelola rumah sakit, bagaimana mereka mengelola perguruan tinggi, bagaimana mereka mengelola PAUD, itu harus ditanyakan. Kalau perlu pergi ke sana kalau boleh, tapi saya tidak mau pergi ke sana ya, untuk dilihat bagaimana sebetulnya ya, supaya kita tidak buang-buang waktu rapid sudah nanti habis itu tidak jelas ya, tidak jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Soalnya Pak Budi, kalau sekolah universitas itu orangnya banyak gitu. Kalau penerbangan ya satu pesawat saja. Nah, makanya. Dispensing. Iya. Tapi untuk sekolah ini seperti kemarin kan sudah ada dari Mendikbud. Kalau zonanya hijau itu boleh dibuka. Iya. Mahasiswa boleh masuk. Iya. Sama itu. Mahasiswa boleh. Iya. Iya. Di sekolah itu lebih mudah tertular kalau ada satu tertular. Ya. Kalau di luar negeri satu tertular, sekolahnya ditutup lagi. Ya. Jadi apa kalau misalnya universitasnya bilang harus rapid test gitu, kan
agak lebih pasti, gitu aja. Terima kasih. Iya, monggo, tapi kalau saya nggak tahu ya, nanti mungkin Dokter Puspa, karena ada batas waktu dok. Dokter rapid test sekarang, besok nggak menjamin nggak negatif positif, nggak ada jaminan. Kalau saya sih ketati, lah lumayan, tapi nggak ada jaminan. Ketati betul ya. Kalau perlu sekolahnya dibuka sampai 18 jam supaya kelasnya kecil-kecil, tapi kan bisa diatur. Bisa diatur kelasnya kecil-kecil. Ya harus bisa. Makanya kalau anak SD cuci tangan aja di SD tertentu itu ndak ada. Bagaimana? Kamar ndak ada, itu lain lagi. Makanya kalau universitas mau buka, harus buka wastafel mungkin 40 biji. Mungkin begitu, masker gratis tinggal narik saja. Ya toh? Jadi orang itu bagus, cuci tangan sering-sering. Itu kayaknya lebih signifikan ya. Segitiga ini paling bahaya. Kemarin saya baca WHO, apakah makanan menularkan? Tidak menularkan. Yang menularkan adalah waktu mengambil makanan, gagangnya kotor, dipegang orang lain, makanannya tidak tertular. Cuma saya tidak berani, ya tidak berani gitu ya. Tapi katanya begitu. Jadi gagangnya itu, sendoknya itu orang lain ngambil, terus dipegang, matanya kena. Tapi dari sisi makanannya tidak bisa masuk di situ. Nah, mereka bilang, WHO bilang gitu. Bukan WHO, Dr. Fauci bilang gitu loh. Saya ini apa gitu ya? Saya terserah kita mau nurut apa tidak. Akhirnya waktu juga ini tanpa terasa sudah 2,5 jam lebih. Apalagi saya tutup, saya rasa masih ada yang khusus menanyakan. Apa ada yang mau disampaikan para pembicara? Prof. Ingo, masih ada? Sampun. Dr. Puspa, nggak ada? Dr. Betty, nggak ada? Nah, hadirin sekalian, dengan demikian maka webinar ini akan kami tutup. Sebagai kesimpulan bahwa sebetulnya tes-tes ini adalah tes yang harus digunakan, tapi pada saat yang tepat untuk tujuan yang tepat. Jadi tidak bisa kita memvonis seseorang kemudian mengatakan dia bebas ataupun bagaimana. Setiap tes mempunyai spesifisitas dan sensitivitas yang berbeda. Namun sekali lagi, molekuler merupakan tes standar baku yang untuk menyatakan orang itu sakit. Tapi kalau negatif belum tentu ya, karena ada hal-hal lain yang jumlah virus, waktu peningkatan, ekstraktor dan sebagainya. Itu yang paling penting. Dan yang penting juga untuk para sejawat sekalian, bagaimana kita berani melepas seseorang dari jalur perawatan COVID kepada masyarakat atau kepada unit perawatan lain yang lebih sederhana daripada rumah sakit rujukan tipe B atau tipe A. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi, simposium ini terselenggara free webinar ke-8 kalinya oleh ID Surabaya, dan kali ini bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Terima kasih kepada UNER. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.